Lombok memiliki begitu banyak budaya dan alam yang indah. Mulai dari gugusan pantai dengan bentangan pasir putihnya yang menawan, air terjunnya yang mempesona, dan kearifan masyarakatnya yang menjunjung tinggi keseimbangan dan kesahajaan. Sebagai wilayah pertama yang akan Anda temui bila mengunjungi Pulau Lombok menggunakan transportasi udara, Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya kini kian bergerak maju untuk menjadi wilayah otonom yang berdaya saing. Kabupaten Lombok Tengah adalah satu dari 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Praia. Kabupaten dengan luas wilayah 1.208,39 km persegi ini secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 127 desa dan 12 kelurahan yang dihuni oleh 1 juta lebih jiwa. Ada beragam potensi yang menjanjikan. Senantiasa terus diupayakan pemberdayaan dan perkembangannya melalui dukungan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Lombok Tengah sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat membudidayakan tanaman pangan berupa padi dan palawija sebagai komoditas utama pertanian. Tentu sudah menjadi rahasia umum kalau Bendungan Batu Jai merupakan salah satu pemegang peranan vital dalam menjaga pasokan air irigasi untuk pertanian warga. Produksi tanaman perkebunan juga turut dikembangkan, yang didominasi oleh tanaman kelapa dan tembakau. Komoditas perkebunan di Lombok Tengah sendiri terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok tanaman semusim yang terdiri dari komoditas tembakau Virginia, tembakau rakyat, serta kelompok tanaman empon-empon. Demikian pula di bidang peternakan. Seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah menyumbang populasi ternak yang beragam. Komoditi ternak sapi dan komoditi ternak unggas juga serius digarap sebagai salah satu komoditi ternak andalan. Di bidang perikanan, terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang menjadi pusat niaga hasil laut dan pelabuhan pengiriman ke daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Untuk budidaya ikan air tawar, dilakukan pembudidayaan ikan kolam, mina padi, dan pengembangan budidaya ikan melalui sistem keramba jaring di perairan umum. Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari hamparan dataran yang berkesinambungan satu sama lain. Lombok Tengah bagian utara merupakan dataran tinggi dan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Wilayah ini menjadi salah satu bagian penting kabupaten karena terdiri dari lahan subur serta mata air. Di Lombok Tengah bagian utara juga terdapat wisata alam pegunungan yang indah. Air terjun Benang Kelambu dengan kekhasan airnya yang jatuh berjejer nampak terlihat bak kelambu, begitu mempesona dengan tiupan udara yang sejuk. Air terjun Benang Stokel dengan 2 air terjun yang jatuh saling bersautan. Air terjun Batu Janggot, air terjun yang cukup unik karena terbentuk dari aliran sungai yang memiliki cerukan cukup dalam. Gemercik air yang jatuh dari sela-sela bebatuan memberikan ketenangan dari riuhnya perkotaan. Selain wisata alam air terjun, beberapa kilometer ke arah timur terdapat pemandian kolam Aik Buka yang memiliki 2 kolam
untuk anak-anak dan orang dewasa. Airnya yang sejuk karena berasal dari sumber mata air pegunungan. Kawasan Tengah merupakan kawasan dataran rendah. Kawasan ini pun menjadi lokasi pusat pemerintahan, administrasi hingga perekonomian kabupaten. Bisa dibilang kawasan Tengah merupakan pusat denyut nadi kehidupan Kabupaten Lombok Tengah. Berbagai kerajinan dan wisata kuliner juga dapat kita temui di kawasan Tengah ini. Seperti kerajinan tenun Sukarare dengan motifnya yang beragam yang merupakan hasil tangan-tangan kreatif dari masyarakatnya. Gerabah penunjak dengan bentuk dan coraknya yang unik. Yang tidak kalah menarik adalah wisata kuliner yang sudah terkenal, yaitu nasi balap puyung Ina Isun, dengan ayam suwir dan cita rasanya yang pedas menjadi ciri khasnya. Pasar Bambu Bonjeruk, selain tempatnya yang sejuk dan nyaman, aneka jajanan dan masakan tradisional menjadi keunikan tersendiri. Hal ini membuat wisatawan lokal dan asing banyak yang datang untuk berkunjung. Setiap tahun juga diadakan Mandalika Fashion Carnaval, tepatnya di Kota Praia. Karnaval diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat tampak begitu antusias mengikutinya. Acara ini merupakan satu rangkaian dari acara Core Event Baunyale. Lombok Tengah bagian selatan merupakan salah satu aset daerah yang paling berharga. Terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian 100 sampai 350 meter serta barisan pantai yang mempesona, membuat kawasan ini begitu menjanjikan untuk para investor mengembangkan modalnya untuk pariwisata. Kawasan selatan terkenal dengan wisata bahari. Hal ini membuat pemerintah menjadikan kawasan selatan sebagai kawasan ekonomi khusus, sehingga pembangunan infrastruktur terus digalakkan untuk kemajuan pariwisata. Lombok Tengah bagian selatan dengan topografi perbukitan yang berjajar rapi disertai cuaca yang cukup baik menjadikan daerah ini sangat berpotensi untuk mengembangkan dunia olahraga paragliding atau paralayang. Sedikitnya ada 4 lokasi yang bisa dijadikan area paralayang di Lombok Tengah, yakni Torok Bare, Gunung Prabu, Arguling, dan Tor Aible. Di pantai ini juga setiap tahunnya diadakan event tingkat internasional, yaitu Poli Pantai, diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Pantai-pantai yang ada juga memiliki keunikan dan keindahan tersendiri, seperti Pantai Selong Belanak. Garis pantai memanjang, serta pasir putih yang indah dan landai menjadikan Pantai Selong Belanak sebagai pantai favorit kunjungan wisatawan. Pantai Mawi dan Semeti. Pantai ini selain pasir putihnya juga dikenal dengan bebatuan yang unik. Keunikannya ini membuat beberapa kalangan menjuluki Pantai Semeti sebagai Pantai Krypton.
Pantai Mawun, pantai yang diapit dua perbukitan dan berbentuk setengah lingkaran menambah keindahan Pantai Mawun. Pantai Kuta, pasir putih pantai seperti butiran merica dan kelestarian laut yang masih terjaga menjadi keunggulan Pantai Kuta. Pantai ini pun sudah didukung oleh fasilitas penunjang pariwisata yang lengkap seperti hotel dan jalan raya yang representatif. Pantai An pasir putih seperti butiran merica dan laut yang jernih. View pantai, kombinasi perbukitan membuat tempat ini menjadi salah satu ikon wisata pantai Lombok Tengah. Melalui Pantai An, menyeberang sekitar 15 menit maka sampai di Pantai Batu Payung. Pantai ini tidak memiliki hamparan pasir putih, hanya terdiri dari bebatuan dan karang besar. Tapi itulah menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pantai Seger, pantainya sendiri memiliki air yang biru, jernih serta berpasir putih. Pantai Seger tidak hanya menyimpan keindahan, namun juga cerita legenda yang sampai kini masih dipercaya oleh masyarakat setempat, yakni legenda Putri Mandalika. Pantai ini pun menjadi lokasi budaya khas Sasak, Bau Nyali. Di lokasi inilah dilaksanakan acara puncak core event Bau Nyali. Untuk melihat keindahan deretan perbukitan dan likuan pantai pasir putih, Bukit Merese adalah lokasi tepat untuk menyaksikan semua itu. Ditambah dengan matahari terbenam, dari Bukit Merese, lukisan alam tampak begitu mempesona. Satu lagi yang tak lupa Anda kunjungi, yaitu wisata budaya. Desa tradisional Ende dan Desa Sade yang menyajikan kekhasan kehidupan masyarakat suku Sasak, kain tenun kehidupan asli suku Sasak, dan berbagai daya tarik lainnya membuat tempat ini menjadi tempat yang wajib dikunjungi jika berada di Lombok Tengah. Keberadaan potensi pariwisata yang begitu banyak yang didukung dengan infrastruktur yang memadai serta kearifan lokal yang khas menjadikan Kabupaten Lombok Tengah kabupaten yang maju dan berdaya saing.